Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Abdurrahman Fajar Hidayat dari kelas penambangan data IFIK 41 gabungan 04. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas besar yang menggunakan data mining cup 2019. Di sini kita lihat bahwa ada beberapa kolom. Yang pertama itu trust level, tentang deskripsinya tentang customer individual, trust level dengan value range-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada total scan time in second. Deskripsinya itu total time in second pertama dan terakhir produk yang di-scan. Value range-nya itu semua bilangan positif. Kemudian grand total itu jumlah total produk yang telah di-scan. Value range-nya itu angka desimal positif. Kemudian ada line item void, jumlah item yang di-scan, value range-nya itu positive range, serta ada beberapa di bawah, dan kemudian ada fraud atau kita bisa penipuan dengan klasifikasi sebagai penipuan ditandai dengan angka 1 dan bukan penipuan ditandai dengan angka 0. Jadi pertama-tama kita melakukan memasukkan library apa yang digunakan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn, Seaborn, dan setelah itu kita memasukkan datanya dan datanya berbentuk seperti ini. Setelah yang ada tertera di layar. Kemudian kita mengecek bilangan bulat yang terdapat pada data tersebut dengan hasil seperti ini dengan berbentuk array. Setelah itu kita mengkonversi tipe data ke bilangan bulat. Hasilnya seperti ini. Fraud, scan line item, total scan time second, scan without registration, line item void, grand total, quantity modification, scan line item per second, value per second, dan line item void per position. Setelah itu, setelah kita mengkonversi data ke bilangan bulat, kemudian kita membagi data dengan label untuk tujuan mengeksplorasi data. Harusnya keluar histogram di sini, cuman nggak tahu kenapa nggak keluar. Kemarin bisa, tapi nggak tahu kenapa sebelumnya keluar. Setelah itu, ini hasil keluaran trust levelnya. Dan scan line itemnya. Harusnya di sini juga keluar histogramnya. Nah, setelah itu menampilkan sebuah histogram di sini tersebut, kita melakukan model, yaitu dengan memisahkan data dalam fitur dan label. Di sini pada bagian ini kita membuat fungsi kesalahan yang dituntut oleh aturan tantangan dan mengadaptasi kesalahan untuk menampilkan nilai per item sehingga sebanding antara ukuran dataset yang berbeda. Setelah itu kita melakukan membuat kesalahan fungsi penilaian untuk pada scikit-learn. Setelah itu kita menggunakan dummy classifier. Jadi dummy classifier itu sebenarnya
merupakan pengklasifikasian yang membuat prediksi dengan menggunakan aturan sederhana. Setelah itu kita melakukan beberapa skenario. Yang pertama itu kita melakukan pemeriksaan beberapa banyak titik data yang akan menjadi penipuan dan non penipuan menggunakan aturan umum. Kita lihat hasilnya di bawah ini, data yang keluar itu masih banyak yang tidak muncul. Jadi ada masih banyak data yang terlihat di sini seperti correctly identified fraud dan incorrectly labeled fraud. Dan kita lihat kemudian skenario yang kedua itu menggunakan aturan yang diidentifikasi pada yang di atas, trust level di bawah 3 dan scan item di atas 17. Hasilnya sebesar 35%. Dan kemudian diprediksikan masih ada data yang belum masih ada miss, data yang miss pada skenario pertama tadi itu. Kita lihat perbandingannya, totalnya itu di sini ada 1584, kemudian di sini 1712. Kemudian kita mencoba skenario yang ketiga. Skenario ketiga itu merupakan baseline dari hasil skenario yang ini. Pertama kita mengubah aturan trust level di bawah 2 dan dipindai line item di atas 22. Kemudian kita mendapatkan hasil sebesar 78%. Setelah itu kita masuk ke metode SVM. Kita masuk ke metode SVM-nya itu kita menggunakan random seed-nya itu sebesar 1. Sama dengan 1. Kita lihat di sini keluar hasil tes errornya sebesar itu. Keluar dalam berbentuk array. Kita bisa lihat di sini. Namun akurasinya yang sangat kecil menurut saya. Mungkin sekitar 19%. Di sini kita menggunakan SVM. Kenapa? Karena dari yang saya ketahui, SVM itu merupakan klasifikasi yang bagus untuk data memiliki konsep yang lebih jelas secara matematis dibandingkan dengan teknik-teknik klasifikasi lainnya. Dan juga SVM juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi linear maupun non-linear. Namun di sini itu kita kalau menggunakan linear. Namun entah kenapa hasil akurasinya kecil, sangat kecil. Mungkin bisa digunakan metode lain seperti random forest. Namun saya belum mencoba karena saya belum terlalu paham tentang metode atau alur dari random forest tersebut. Sehingga kita lihat data labeling final sufficient data. Kita di sini menggunakan pengklasifikasian ensemble untuk melabeli data. Hasilnya itu seperti ini. Totalnya ada 475.231 dengan correctly identified fraud yang ditemukan sebanyak 22.890.